aktivitas kelenjar tubuh, merangsang pertumbuhan jaringan, mengatur metabolisme, oksidasi, dan meningkatkan penyerapan glukosa pada usus halus, dan yang terakhir mempengaruhi metabolisme lemak, protein, vitamin, dan mineral. Baik teman-teman, kemudian materi selanjutnya adalah karakteristik kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran atau duktus dan mensekresikan hormon langsung ke dalam cairan di sekitar sel-sel. Mensekresi lebih dari satu jenis hormon kecuali kelenjar paratiroid dan juga memiliki sejumlah sel sekretori yang dikelilingi banyak pembuluh darah dan ditopang oleh jaringan ikat. Masa aktif dalam menghasilkan hormon berbeda-beda. Ada yang seumur hidup, contohnya hormon metabolisme. Ada juga yang dimulai pada masa-masa tertentu, contohnya yaitu hormon kelamin. Lalu ada juga yang bekerja sampai masa tertentu, contohnya hormon pertumbuhan. Kemudian yang terakhir, sekresi hormon dapat distimulasi atau dihambat oleh kadar hormon lainnya, senyawa non-hormon dalam darah serta impuls saraf. Pertama, hipotalamus. Hipotalamus adalah kelenjar di otak yang mengontrol sistem hormon. Ia melepaskan hormon ke bagian lain dari otak yang disebut kelenjar pituitari yang mengirim hormon ke berbagai organ tubuh. Selanjutnya, hipofisis. Hipofisis dikenal juga dengan kelenjar pituitari atau kelenjar master. Kelenjar berukuran kecil dan terletak di otak ini berperan dalam memproduksi hormon-hormon penting dalam tubuh seperti hormon kortisol, hormon prolaktin, dan hormon pertumbuhan. Selanjutnya, tiroid. Tiroid adalah kelenjar kecil yang terletak pada leher dan berbentuk seperti kupu-kupu. Kelenjar ini memiliki fungsi untuk menghasilkan hormon tiroid yang mengatur metabolisme pada tubuh. Selanjutnya, timus atau kacangan. Kelenjar timus terdiri atas dua lobus berwarna kemerah-merahan. Pada bayi yang baru lahir, benda kelenjar timus yang sangat kecil, beratnya hanya sekitar 10 gram. Kemudian ukurannya akan bertambah besar pada masa remaja pubertas, menjadi sekitar 30-40 gram. Namun setelah dewasa, kelenjar timus akan berangsur-angsur menyusut. Hormon yang disekresikan oleh kelenjar timus yaitu sel limfosit. Kelenjar timus juga memproduksi hormon timosin yang bertugas untuk menunjang kerja sel limfosit dalam melawan infeksi dan sel kanker. Kelenjar timus dapat mengalami kelainan seperti halnya kelenjar endokrin yang lain. Beberapa kelainan yang dapat terjadi pada kelenjar timus yaitu hipoplasia timus, hiperplasia timus, kista timus, dan timoma. Adrenal suprarenalis atau kelenjar anak ginjal terdiri atas dua bagian, yaitu bagian kulit korteks dan bagian dalam medula. Meski berukuran kecil, kelenjar adrenal memiliki fungsi yang besar, yaitu memproduksi berbagai jenis hormon. Hormon ini mengendalikan berbagai fungsi tubuh, termasuk sistem organ dan sistem metabolisme. Kelainan pada kelenjar adrenal salah satunya yaitu virilisme. Virilisme ditandai dengan tumbuhnya rambut wajah pada wanita dan tumbuhnya kulit jenggot pada laki-laki. Kelainan ini disebabkan oleh hipersekresi hormon androgen. Selain itu, ada juga penyakit Addison yang disebabkan oleh hiposekresi hormon adrenalin. Pankreas atau pulau-pulau Langerhans pada organ pankreas tersebar kelompok kecil sel-sel yang kaya akan pembuluh darah. Kelompok kecil sel-sel inilah yang disebut sebagai kelenjar pankreas atau pulau-pulau Langerhans. Kelenjar pankreas menghasilkan dua hormon yaitu insulin dan glukogen. Kelainan pada kelenjar pankreas dapat mengakibatkan penyakit diabetes mellitus atau biasa disebut kencing manis. Diabetes mellitus ini bisa timbul karena hiposekresi hormon insulin yang menyebabkan kadar gula dalam darah yang terlalu tinggi. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi ovarium. Ovarium ini
terletak di kedua sisi rahim wanita. Ovarium mengandung sel-sel telur yang diperlukan untuk reproduksi dan juga menghasilkan estrogen dan progesteron. Selanjutnya ada testis. Testis berada di dalam kantong yang bergantung di luar tubuh laki-laki. Testis inilah yang menghasilkan testosteron dan sperma. Selanjutnya ada gangguan endokrin umum. Jadi sistem endokrin ini memiliki peranan penting bagi tubuh kita. Adapun gangguan endokrin dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu satu, ketidakseimbangan hormon ketika kelenjar tidak menghasilkan jumlah hormon yang tepat atau baik terlalu tinggi atau terlalu rendah, dan dua, lesi atau seperti nodul atau tumor pada sistem endokrin yang mungkin mempengaruhi atau tidak mempengaruhi kadar hormon. Namun ada juga berbagai faktor lainnya termasuk penuaan, penyakit, dan kondisi tertentu. Kondisi tertentu. Stres, lingkungan, dan keturunan ini dapat menyebabkan berbagai masalah-masalah endokrin yang umum seperti diabetes, gangguan tiroid, gangguan hipofisis, kegemukan atau obesitas, tulang kropos atau osteoporosis, dan disfungsi seksual.